Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan juga 3 prinsip dasar rancangan percobaan. Yang pertama itu pengertian. Nah, perancangan percobaan merupakan penerapan desain atau perancangan di dalam suatu percobaan atau penelitian. Yang kedua itu tujuan percobaan. Tujuan percobaan itu untuk melihat bagaimana pengaruh pemberian perlakuan terhadap variabel pengamatan. Yang ketiga itu tujuan dari perancangan. Tujuan perancangan sendiri itu untuk mengendalikan faktor lingkungan yang menyebabkan error. Yang berikut 3 prinsip rancangan percobaan. Yang pertama itu pengulangan. Nah, pengulangan sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memberikan perlakuan terhadap beberapa unit percobaan pada kondisi yang seragam. Yang kedua itu pengacakan. Pengacakan itu ketika semua perlakuan memiliki kesempatan yang sama untuk alokasikan ke unit percobaan yang berbeda. Yang ketiga itu pengendalian lingkungan setempat. Itu mengendalikan keragaman yang muncul akibat kondisi lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis rancangan. Ada 3 jenis rancangan. Yang pertama itu rancangan lingkungan, di mana itu ada RAL, RAK, dan RBSL. Yang kedua itu rancangan perlakuan, dan yang ketiga itu rancangan percobaan. Rancangan lingkungan itu sendiri merupakan rancangan untuk menempatkan perlakuan-perlakuan yang dicobakan pada unit-unit percobaan. RAL itu merupakan pengacakan yang dilakukan pada semua unit percobaan. RAK itu merupakan pengacakan yang dilakukan pada masing-masing kelompok, sedangkan RBSL itu merupakan pengacakan yang digunakan untuk merancang percobaan yang lebih akurat dan efisiensi. Yang berikut itu karakteristik dari RAL, RAK, dan RBSL. Karakteristik dari RAL itu yang pertama, pengacakannya itu lebih lengkap dan dananya itu sederhana. Yang kedua itu analisis keragamannya itu sederhana, dan kewajiban yang harus diperhatikan itu lingkungannya itu secara homogen. Yang diterapkan itu di ruang laboratorium dan rumah kaca. Yang kedua itu karakteristik dari RAK. Yang pertama itu pengacakan dalam kelompok. Yang kedua itu analisis keragamannya itu lebih rumit, dan kewajiban yang harus diperhatikan itu galatnya itu lebih rendah dengan kelompok, dan penerapannya itu rumah kaca dan lapangan. Yang berikut itu karakteristik dari RBSL. Yang pertama itu pengacakan itu secara baris dan kolom. Yang kedua itu analisis keragamannya itu lebih rumit. Yang ketiga itu jumlah perlakuan dan ulangannya juga sama. Kewajiban yang harus diperhatikan itu galatnya juga rendah dengan faktor 2 lingkungan, dan penerapannya itu di lapangan dan kriteria tertentu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dari RAL dan RAK, di mana contoh pada tabel teman-teman bisa melihat pada slide yang ada. Contoh dari RAL yaitu ada 5 perlakuan, yaitu ada M0, M1, M2, M3, dan M4, di mana dalam perlakuan tersebut diulangi 4 kali sehingga terdapat 20 unit percobaan. Setelah didapatkan 20 unit percobaan, kemudian diacak secara lengkap. Artinya, dalam pengacakan tidak ada batasan dalam pengacakan angka. Misalnya, MO dapat diulangi, MO pada ulangan 1 dipindahkan ke M1 ulangan 4 ataupun sebaliknya. Yang paling penting ialah dalam tabel tersebut harus terisi 20 unit percobaan. Dalam percobaan dilakukan secara manual menggunakan angka acak ataupun dapat menggunakan kalkulator. Yang berikut ialah desain dari RAK, di mana contoh dan tabel teman-teman bisa melihat pada slide yang ada. Ada 5 perlakuan, yaitu M0, M1, M2,
M3 dan M4, di mana dalam perlakuan tersebut diulangi selama 4 kali sehingga didapatkan 20 unit percobaan. Misalnya dalam satu kelompok, pada kelompok 1 pengacakan hanya dapat berlangsung pada kelompok tersebut. Artinya dalam setiap perlakuan hanya bisa muncul 1 kali dalam setiap kelompok. Dalam kelompok tersebut hanya bisa diacak dengan sesamanya sendiri. Di sini sudah terdapat sebuah tabel dan terdapat 5 perlakuan yang diulang sebanyak 5 kali hingga terdapat 25 unit percobaan. Teman-teman sendiri bisa hitung sendiri. Terdapat 25 unit percobaan. Kenapa harus 5 kali? Karena syarat dari RBSL adalah jumlah perlakuan sama dengan jumlah ulangan. Sebelum pengacakan dalam DNA awal ini, intinya tidak boleh ada perlakuan yang sama. Ingat itu. Baik, dilihat dari sisi kolom dan juga sisi barisnya. Kemudian, kita acak menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi, langkah pertama diacak secara baris. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau secara baris kan seperti ini. Kalau secara kolom seperti ini. Jadi, kemudian diberi tanda atau diberi warna untuk memudahkan kita. Nah, yang pindah itu teman-teman barisnya, bukan unit percobaannya. Setelah itu kita melakukan pengacakan secara kolom. Nah, secara kolom pun sama. Yang berubah itu kolomnya. Intinya teman-teman, setiap perlakuan hanya muncul sekali dalam setiap baris dan kolom. Jika ada lebih, dari setiap perlakuan itu terdapat lebih, maka perlakuan itu dianggap gagal, teman-teman. Baik, pada slide yang berikut ini adalah rancangan petak terpisah. Yang dimaksud dengan rancangan petak terpisah adalah rancangan faktor yang membagi faktor perlakuan ke dalam 2 gugus atau kelompok petak yang berbeda, yaitu petak utama dan petak anakan. Keterangannya pada petak anakan itu derajat ketepatan lebih tinggi, sedangkan pada petak utama itu derajat ketepatan lebih rendah. Yang berikut itu adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari rancangan petak terpisah yaitu yang pertama, proses pengacakan lapangan lebih fleksibel dan efisien atau dilakukan bertahap. Yang kedua itu adalah hasil lebih akurat pada salah satu faktor yang dianggap lebih penting. Yang kedua itu adalah kekurangan rancangan petak terpisah. Yang pertama itu mengorbankan ketelitian salah satu faktor perlakuan. Yang kedua itu perhitungan ANOVA lebih rumit. Yang berikut adalah ilustrasi kombinasi perlakuan 2 faktor. Faktor pertama atau V, petak utama, faktor kedua atau U, anakan petak. Jenis varietas yang pertama BC 2 atau U1. Dosis pupuk urea yang pertama itu 100 kg per HA atau U1. Yang kedua itu 200 kg per HA atau U2. Yang ketiga itu 300 kg per HA atau U3. Jenis varietas yang kedua itu NK 212 atau V2. Dosis pupuk urea yang pertama itu 100 kg per HA atau U1. Yang kedua itu 200 kg per HA atau 2A atau U2. Yang ketiga 300 kg per HA atau U3. Ada 6 total kombinasi perlakuan. Yang pertama itu V1 U1, yang kedua itu V1 U2, yang ketiga itu V1 U3, yang keempat itu V2 U1, yang kelima itu V2 U2, yang keenam itu V2 U3. Diulang 3 kali, total perlakuan menjadi 6 kali 3 sama dengan 18 unit per plot. Yang berikut adalah pengacakan denah percobaan split. Langkah yang pertama itu 2 perlakuan varietas diulang 3 kali, yaitu
V1, V2, V1, V2, V1, V2. Sedangkan pengacakan secara lengkap V1, V2, V1, V1, V2, V1, V2. Oke, baik. Yang berikut langkah kedua, pengacakan petak anakan atau 3 perlakuan dosis pupuk urea dilakukan sebanyak 3 kali. Tabel pertama V2, V1, V1, V2, V1, V2. Sedangkan pengacakan petak anakan yaitu V2, V1, V1, V2, V1, V2. Tabel yang ketiga U1, U3, U2, U1, U2, U3, U3, U2, U1, U3, U2, U2, U1, U3, U2, U1, U1. Yang berikut pengacakan dana percobaan split atau split plot atau rel. Langkah ketiga, teman-teman bisa lihat di tabel. Yang pertama V2 U1, V1 U3, V1 U2, V2 U1, V1 U2, V2 U3, V2 U3, V1 U2, V1 U1, V2 U3, V1 U3, V2 U2, V2 U2, V1 V1, V1 U3, V2 U1.